Kami lanjutkan lagi pemirsa. Mbak Bibip, ke Anda dulu. Tadi Anda sempat menyebutkan soal manuver yang dilakukan oleh MK. Anda sepakat kalau manuver ini bisa memanaskan suhu politik negeri hingga nanti pada saat pesta demokrasi? Sangat bisa. Halo Mbak Bibip. Mbak, bahkan antara pembicara dalam acara ini begitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, jadi manuver apa sih yang tengah terjadi? Sebenarnya Mbak Bibip, halo. kan pertama kita apakah masih bisa nyambung? Masih bisa. Benturan kepentingannya itu terbaca dari kita mesti lihat pertama siapa yang diuntungkan langsung oleh perkara-perkara ini. Dan yang kedua juga kita harus lihat bahwa dalam perkara 90 ini yang dikabulkan, sebenarnya ditulis tuh katanya pemohon mengidolakan Gibran. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita bisa membaca ada benturan kepentingan yang langsung kelihatan. Nah, tapi saya juga ingin ikut mendebat Pak Habib tuh tadi kan katanya ya sudahlah ini sudah final. Betul, sudah final. Tapi kan kita kan punya tanggung jawab untuk menerangkan yang seterang-terangnya kepada publik. Dan kita harus sampaikan juga bahwa ini final, tapi putusannya tidak bulat loh Mbak. Ada 3 yang mengabulkan, tapi ada 4 yang dissenting opinion dan ada 2 yang concurring opinion. Artinya sebenarnya ini sangat tipis pengambilan putusannya ini. Dan tentu saja bagaimanapun ini final dan mengikat, itu saya setuju. Tapi kan artinya kita harus memberi penjelasan yang terang bahwa sebenarnya manuver itu dicoba diungkapkan oleh salah satu hakim yang memberikan dissenting opinion. Dan ini yang juga harus kita sampaikan kepada publik. Jadi jelas bahwa ternyata ada indikasi betapa politisnya putusan-putusan yang dibacakan pada hari ini. Itu juga kita tidak bisa tutup mata ya, tidak bisa kita hanya dengan pandangan yang legalistik hanya bilang oke, pokoknya kita turuti. Padahal sebenarnya secara substansi putusan ini bermasalah dan sebenarnya ini nanti akibatnya buruk sekali buat pemilu kita dan buat Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi sudah mulai direview, diolok-olok. Padahal nanti dia yang akan memutus sengketa hasil pilpres. Dan kalau misalnya legitimasinya sudah tipis, kepercayaan masyarakat sudah sangat rendah, dan diolok-olok sedemikian rupa, sebenarnya bisa berbahaya buat demokrasi kita. Ini juga diterangkan pada publik. Tidak bisa kita langsung terima-terima begitu saja. Selain bacaan politis, tetap kita harus menyatakan mana yang benar sebagai benar dan mana yang salah sebagai salah. Begitu Mbak. Oke, itu pandangan dari Mbak Bibip. Bang Habib, saya kembali ke Anda. Sampai hari ini Bang Habib, Gibran itu masih kader PDI Perjuangan. Apakah dari Koalisi Indonesia Maju sudah menyiapkan exit plan untuk Gibran apabila nanti berganti baju? Jadi saya harus kembali mengingatkan termasuk Mbak Bivitri juga, ya kan? Itulah dinamika hari ini bahwa MK memutus semuanya secara demokratis. Ya, ada yang menyampaikan dissenting opinion, diberi kesempatan, tetapi putusan MK kan mengikat. Ya. Putusan MK yang sudah disepakati itu yang tadi dibacakan, gitu loh. Soal tuduhan, soal anggapan, silakan saja masing-masing orang ya, kalau ingin menyampaikan tuduhan yang subjektif sekali, tetapi itu kan tetap menjadi pedoman kita, gitu loh. Jadi Anda juga nggak bisa memonopoli bahwa Anda yang benar, tuduhan Anda yang benar, sikap subjektif Anda yang benar, dan Anda yakinkan itu untuk disampaikan kepada publik. Kita juga bisa menyampaikan hal yang sebaliknya, gitu loh. Semua orang bisa berpendapat, gitu loh. Saya juga punya kewajiban menyampaikan edukasi kepada publik untuk menghormati putusan lembaga peradilan, ya. Tapi ngapain juga kita sudah lagi berdebat kusir kalau putusan sudah ada. Sebab kalau etikanya sebagai seorang sarjana hukum, ya, ketika putusan sudah ada, ya kita tinggal menghormati saja. Perdebatan itu tinggal perdebatan. Kalau bagi saya, ya, jadi saya nggak mau lagi debat kusir. Silakan. Kalau punya standar moral yang berbeda-beda, ya silakan saja, begitu kan. Oke, tadi kembali ke persoalan pertanyaan dari Zilvi ya, soal soal Mas Gibran. Exit plan buat Gibran kalau tidak menjadi kader PDIP lagi, apakah sudah disiapkan, Bang? Ini kan masih kalau-kalau juga ya, masih belum ya. Pertama, Pak Ketua Umum Partai Politik juga belum menentukan Pak Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, ya. Walaupun saya sudah dimaki-maki sama senior saya, ya, yang jelas kan belum diputuskan. Itu satu. Yang kedua, ya,
fenomena seorang kader partai politik yang diajukan partai lain kan bukan baru. Pak JK 2004, 2009 kader Golkar maju sebagai wapres bukan dari partai yang mengusungnya. Kemudian juga yang belum terlalu lama itu adalah Pak Sandiaga Uno ya berkomunikasi dengan partai lain, dengan pihak lain, kabarnya ingin maju sebagai wapres dari partai lain dan keluar. Kami tidak pernah menyalahkan Pak Sandiaga Uno, tidak pernah juga mencaci maki partai lain karena itu adalah putusan domain yang bersangkutan, hak yang bersangkutan. Berpolitik itu kan pilihan. Apakah pilihannya bersandar pada ideologi atau persoalan subjektif saat itu monggo. Mungkin itu ya. Saya mohon maaf, saya live, saya pas ini maghrib mepet banget ya. Oke, baik. Sorry kalau ya. begitu Bang Habib. Oke ya. Oke. Ya. Oke, saya minta tanggapannya dari Bang Kapitra ya. Bang Kapitra, kalau menurut Bang Habib tadi politik itu adalah pilihan. Jadi nanti serahkan kepada Gibran bagaimana akan menindaklanjuti tawaran dari Koalisi Indonesia Maju atau tidak. Bagaimana tanggapannya Bang Kapitra? Iya, hidup tuh pilihan. Pilihan itu juga punya norma. Ada norma hukum dan ada norma sosial. Ada etika di dalamnya. Artinya bagi kita bukan soal kader kita diminati, kita bangga aja, kita senang aja. Karena artinya menunjukkan bahwa partai PDIP memiliki kader-kader yang mumpuni, yang punya kualitas yang lebih baik. Tapi bukan itu permasalahannya ya. Yang kita masalahkan, kita melihat ya, diskriminatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu 40 tahun. Oke, itu dipatok di situ. Artinya di bawah 40 tahun tidak bisa ikut menjadi capres atau cawapres. Tetapi ada pintu keluar di situ bagi yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, bagaimana dengan profesi lain? Profesi lain yang juga mungkin lebih hebat dari kepala daerah. Dan itu tidak boleh. Nah, ini yang diskriminatif, ini yang melanggar konstitusi, yang saya maksud melanggar konstitusi ini. Jadi ambiguitas kelihatan betul, itu putusan akal-akalan, putusan manipulatif. Ya, kalau mau dipatok betul 40, kalau tidak diloskan betul dari umur 17 atau 21 bagi semua profesi. Bagi saya sebagai seorang advokat, kalau umur saya di bawah 40 sangat marah. Kenapa ada diskriminasi? Masa negara memberikan diskriminasi terhadap warga negara yang lain padahal kewajibannya sama? Masa haknya itu dibatasi bagi orang yang menjabat sebagai kepala daerah atau yang sudah menjabat atau sedang menjabat boleh melanggar batasan minimal usia. Tapi bagi kami yang bukan kepala daerah tidak boleh. Itu kan sangat tidak fair, tidak adil. Bagaimana kita bisa mempedomani putusan seperti ini? Ya, terlepas tujuan putusan itu ditujuan atau diorder untuk siapa, itu bagi saya tidak menjadi substansi. Tapi keputusan yang tidak melahirkan ketidakadilan ini, summa justitio summa innovio. Ketidakadilan tertinggi terletak pada ketidakadilan. Ini yang menyentuh amarah, menyentuh common sense saya. Ya, ini tidak dapat diterima. Terlepas saya tidak peduli dengan cawe-cawe politik yang terjadi. Ya, tetapi saya sangat peduli sebagai warga negara. Ya, sebagai orang yang belajar ilmu hukum dari setelah 1 sampai setelah 3, ini saya merasa terludahi oleh putusan seperti ini. Baik, sikap Anda sudah kami tangkap, Bang Kapitra. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk 2 narasumber terakhir saya sebelum ke Mbak Bibip terakhir. Mas Adi dulu, singkat Mas Adi, menurut Anda Gibran akan nekat meninggalkan PDIP atau PDIP yang beraksi duluan untuk melepas Gibran? Mas Adi, audionya belum dibuka? Saya kira potensi keduanya masih sangat mungkin, bahwa kalau toh PDIP tidak segera memberikan sanksi misalnya kepada Gibran kalau betul maju di 2024, maka sangat mungkin pula Mas Gibran lah yang akan berganti warna. Itu kan sudah menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi begitu banyak para aktivis demokrasi ya. Jadi sebenarnya kita tinggal menghitung hari ini Mbak, bahwa Gibran akan segera diumumkan dan akan berdampingan dengan Prabowo Subianto. Semuanya jelas dan terang benderang. Semua ini terkait dengan Mas Gibran, anaknya Pak Presiden yang potensial maju di 2024 dan akan berhadap-hadapan, saling berkompetisi dengan kader PDIP yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya kira di situ titik gempa politiknya itu.
Gempa politik. Oke, Mbak Bibip, terakhir tadi Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kurang lebih intinya ya mau bagaimana lagi harus move on. Tadi Bang Habib juga mengatakan demikian. Gibran pun mengatakan ya pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Bisakah kita move on secepat itu dengan alasan tadi? Menurut saya sih tidak bisa ya, karena ini buat saya dampaknya, kerusakannya pada tata negara kita itu sebenarnya sangat besar. Tadi dalam konteks MK tadi, saya kira legitimasi MK ini akan semakin dipertanyakan dan perlawanan-perlawanan, walaupun kita narasinya kan begitu ya, harus bisa diterima dan lain sebagainya. Tapi kan yang namanya keliru dan politisasi itu tetap harus dikemukakan, dan itu yang sedang dikemukakan oleh banyak sekali kalangan masyarakat sipil, dan ini sebenarnya berbahaya. Ini membuat bola panas terus-menerus bergulir, tidak hanya berhenti di soal Gibran mau atau tidak, koalisi mau mengajukan atau tidak, tapi masyarakat sipil juga bergolak karena sebenarnya bahkan pada masa Orde Baru pun ada juga nepotisme tapi tidak menggunakan lembaga yudikatif. Nah, ini sudah menggunakan lembaga yudikatif. Jadi kerusakannya sangat luar biasa. Jadi kalau saya sih tidak menyarankan untuk move on dalam arti kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap terus-menerus harus digaungkan. Mungkin kita tidak bisa mengubah karena begitu aturan lainnya, tapi eksaminasi putusannya, kemudian kritiknya, kemudian pengungkapan aktor yang terlibat, bahkan konflik of interest dan pelanggaran etika dari Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut saya tetap harus dibicarakan. Jangan sampai ini menjadi kebenaran yang baru. Gitu. Ya. Jadi ini beyond Oke. Gibran atau tidak Gibran. Ini adalah soal masa depan demokrasi kita, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, kemudian juga Mas Adi Prayitno dan Bang Kapitra Ampera. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.